Ad-dunya dar mamar. Dunia ini cuma lewat doang kayak air ngalir. Ada negeri yang abadi, dar maqar, wa hiya yaumul akhir. Di surganya Allah bertetanggaan. Ibarat kata nih kalau satu komplek ada nabi-nabi, ada rasul-rasul. Masya Allah bertetanggaan, ketemunya dengan para nabi, para rasul. Itu penghuni surga sama kayak dunia. Di dunia hari Jumat mereka sholat Jumat. Di sana kalau hari Jumat ada perkumpulan. Siha itu sendiri. Nabi bersabda ada 4 perkara. Yang 4 perkara ini lebih afdal, lebih bagus, lebih sempurna, lebih istimewa, lebih indah daripada sorga itu sendiri. Yang pertama, al-khuludu fil jannati khairun minal jannah. Satu, yaitu kekalnya seseorang, al-khuludu fil jannah, kekalnya seseorang di dalam sorga, abadinya seseorang di dalam sorga itu lebih baik, lebih mahal daripada sorga itu sendiri. Mengapa demikian? Ay italatul igamati fil jannah, maksudnya italah, kepanjangan atau waktu yang panjang, al-iqamati, mukimnya seseorang di dalam sorga, fil jannati, an'am, itu lebih nikmat, li ahliha, bagi penghuni sorga, min wujudi nafsil jannah, daripada wujud sorga itu sendiri. Kenapa demikian? Dikatakan orang yang kekal di dalam sorga itu lebih berharga daripada harga sorga itu sendiri, karena keabadian dan kekekalan di dalam sorga, kekekalan di dalam sorga tidak ada batas. Oleh karenanya keberadaan di sorga itu lebih mahal daripada harga sorga itu sendiri. Ada orang dikasih pinjam helikopter atau mobil harganya 20 miliar. Naik mobil, enak gak? Naik helikopter, tapi bukan punya dia. 1 jam ente balikin ya, enak gak? Enak gak? Kebetulan harinya lebaran, mau keliling, dikasih pinjam 1 jam, baru sampai ke Tanah Abang, kena macet, bingung. Kenikmatannya kalau itu mobil punya dia, atau dia dikasih atau dipinjamin selama-lamanya. Bukan seumur hidup, selama-lamanya, ini gak mati, hidup terus pakai itu kendaraan. Itu baru itulah yang dimaksud oleh Rasul. Keberadaan seorang dalam sorga itu lebih berharga daripada sorga itu sendiri. Oleh karenanya di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Umar, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, gala idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilal nar. Jikalau mana penghuni sorga udah masuk dalam sorga, setiap individu udah masuk tempatnya dalam sorga masing-masing, penghuni neraka juga udah masuk dalam nerakanya masing-masing, utiya bil mauti hatta yaji'u ilaihi, maka didatangkan, diungkapkan tentang kematian, diserukan oleh Allah. Fayudbah, disembelih yang namanya kematian, wa yugalu lahu ya ahlal jannah la maut wa ya ahlan nar la maut. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa ahlun nari huznan ila huznihim. Kata Allah melalui baginda Rasul, hadisnya, kalau udah masuk semua dalam sorga, semua udah masuk, bagian yang ke neraka udah masuk, maka Allah panggil kematian. Hai kematian, datanglah itu kematian, bainal jannah wan nar, disaksikan sama sorga, disaksikan sama neraka. Fayudbah, maka disembelih itu yang namanya kematian. Hilanglah yang namanya kematian, langsung kata malaikat disuruh sama Allah, wahai penghuni sorga, ente hidup terus selama-lamanya, nggak ada mati lagi. Wahai penghuni neraka, anda hidup terus selama-lamanya, nggak ada mati lagi. Jadi penghuni sorga abadi, penghuni neraka juga abadi. Mudah-mudahan kita abadi di dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan Imam
At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadukum mata li farahihi la mata ahlul jannah. Walau anna ahlan nari mata li huznihi la mata ahlun nar." Andai kata ada kegembiraan yang membuat orang mati, maka penghuni sorga bakal mati. Karena kegembiraan sorga saking indahnya. Tapi yang namanya kalau orang udah masuk sorga nggak ada mati lagi. Andai kata ada kesedihan yang membuat orang mati, maka penghuni neraka semuanya mati. Tapi dikarenakan penghuni neraka sudah nggak ada yang mati lagi, mereka hidup terus dalam keadaan siksa. Jadi dua-duanya abadi nih. Dalam sorga abadi, dalam neraka juga abadi. Kalau dia dapat bidadari di situ abadi, dia dapat dayang-dayang di situ abadi, dia kumpul dengan arwahul aulia atau berjumpa dengan para nabi abadi. Bukan film. Terus begitu. Yatufuna alaihim wildanun mukhalladun. Ya, pembantunya, dayang-dayangnya abadi di situ. Walau fiha azwajum mutahharatun hum fiha khalidun. Mereka juga dikasih bidadari sama Allah dalam surga abadi. Ya. Mudah-mudahan kita ada di dalam surganya Allah tanpa dihisab. Amin Allahumma amin. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dibawa oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala qultu ya Rasulullah. Imam Abu Hurairah pernah tanya sama Rasulullah dengan pertanyaan, mimma khalaqal khalqa. Ya Rasul, manusia itu diciptakan dari apa? Qala minal ma. Kata Nabi, manusia diciptakan dari air. Qala al jannatu ma bina'uha. Lalu kata Imam Abu Hurairah tanya lagi, kalau nerakanya Allah itu dibuat dari apa wahai Rasulullah? Qala labinatun min dahabin wa labinatun min fiddatin. Kata Nabi, itu batu bata di sorga, lempengannya terbuat dari emas, terbuat dari perak. Wa malatuha al-miskul azfar. Semennya terbuat dari misik yang indah. Wa ahsabuha minal lu'lu' wal yaqut. Adonannya dicampur dari mutiara dan permata. Wa turabuha min za'farin. Tanah yang di situ ditaruh adukan terbuat dari za'faron. Man yadkhuluha, siapa orang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, amin, ya na'am wala ya'bas. Seumur hidup dia bakal senyum dan tidak akan pernah ketemu cemberut. Surga gembira terus, senyum terus. Kalau nyengir terus. Udah enggak ada lagi cemberut, enggak ada. Wayaklat wala yamut, dan dia abadi enggak bakal mati. Wayafna syababahum, awet muda terus, enggak bakal keriput. Wala tabla thiyabahum, bajunya pun enggak bakal kusut. Tuh penghuni surga abadi. Kalau mereka makan banyak, maaf, enggak pengen kencing, enggak pengen buang hajat. Lalu bagaimana? Keluarlah keringat yang berbau misik di tubuhnya. Sehingga di sana di surga enggak ada toilet. Enggak ada orang sakit perut, enggak ada. Enggak ada pengen kamar mandi, enggak ada. Ini surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal abadi di dalamnya, lebih afdal daripada surga itu sendiri. Yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannati li ahliha, dan pelayanan bangsa malaikat-malaikat di dalam surga kepada penghuni surga, khairun, itu lebih baik, minal jannah, daripada surga itu sendiri. Li ahliha khairun minal jannah fa khidmatul malaikata, maka pelayanannya bangsa para malaikat itu tadulu menunjukkan ala ziyadati irtifai ahlil jannah, menunjukkan bahwa penghuni surga itu ala ziyadati irtifai, lebih tinggi kedudukannya di dalam surga bagi penghuni surga tersebut. Jadi yang bantu bukan manusia lagi, yang bantu bukan bangsa kita lagi, tapi yang bantu bangsa malaikat. Pengen apa yang ngambilin malaikat? Pengen minum, pengen makan, yang nyodorin malaikat. Ibarat kata kalau mau makan, kobokannya yang bawa malah malaikat. Ya tuh alimul dan mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'sin mim ma'in. Ini malaikat dalam riwayat Imam Bazzar yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innaka latanduru fil jannati ila at-tayri fatashtahihi fataji'u mashwiyan ladaika. Kalau kamu di sorga lihat burung lagi terbang, ayam lagi lewat di depan kamu, lalu pengen, ada keinginan dalam hati pengen makan itu ayam panggang, burung panggang, maka langsung diambil sama malaikat, disodorin kepada Anda, detik itu juga udah mateng, tinggal dimakan. Ini malaikat-malaikat Allah yang berkhidmat di dalam surganya Allah kepada siapa? Kepada penghuni surga. Maka dikatakan khidmatul malaikah fil jannati khairun minal jannah. Di dalam suatu riwayat Imam Tirmidzi mengeluarkan suatu riwayat di bawah Imam Sulaiman bin Buraidah an Abi, ja'a rajulun ila Rasulillah, ada orang datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim, hal fil jannati min khailin, di sorga ada kuda enggak? Di sorga Allah ada kuda enggak? Faqala Rasulullah SAW, innallaha yudkhilukal jannah. Nabi langsung doain, mudah-mudahan nanti di hari kiamat ente masuk sorga. Amin. Fala tasha'u an tahmil ala farasin min yagutatin hamra fatatiru bika haitsu syi'ta fil jannati illa humilta, atau kama qala Rasulullah SAW. Nanti kamu di sorga, Allah kasih kendaraannya beda. Setiap kuda di sorganya Allah punya sayap. Ini kuda beda dengan kuda yang ada di bumi. Kata Nabi, min yagutatin hamra, dari permata yang warna merah. Masya Allah. Tapi kuda, dia punya sayap. Fatatiru bika fil jannati haitsu syi'ta, kamu mau pergi terbang kemana saja, illa humilta, pasti dibawa terbang. Ini baru binatang, bagaimana malaikat. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan kita punya tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala, dapat surga melalui rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang khidmahnya para malaikat. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adna ahlil jannati alladzi lahu samanuna alfa khadimin wasnataini wasab'ina zaujatan walahu gubbatun min lu'lu'in bainal jabiyati ila San'a, atau kama qala Rasulullah. Dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, baginda Rasul bersabda, penghuni sorga yang bintangnya paling kecil, jabatannya paling rendah. Penghuni sorga jabatannya paling rendah, dia dikasih sama Allah pembantu 80.000 malaikat. Istrinya 72 bini. 72 bini, bukan 4 lagi. Ya, ibu-ibu nggak ngedenger nih. Ibu-ibu kita semuanya penghuni sorga, sabar, nggak pernah marah. Jadi kata Nabi dalam hadis itu, adna ahlil jannati, penghuni sorga yang titelnya, jabatannya paling rendah. Kalau di kantor nggak masuk ke ruangan, di luar mulu, kanan kiri kanan kiri. Ini penghuni sorga yang paling rendah. Alladzi lahu samanuna alfa khadimin, dia punya pembantu 80.000 malaikat. Wasnataini wasab'una zaujatan, bininya ada 72. Walahu gubbatan min lu'lu'in bainal jabiyati ila San'a, dan dia punya istana nggak gede, jaraknya dari Jabiyah ke San'a. Ibarat kata dari sini nih, dari Indonesia ke Mekah, istananya tuh. Ya, belum yang bintang 1, belum yang bintang 2, belum yang bintang 3. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, diceritakan Imam Sufyan Ats-Tsauri semakin tua badannya semakin rentah, tubuhnya semakin berat. Orang-orang yang dekat dengan beliau kesian. Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, sudah antum ini jangan terlalu berat ibadah, antum sudah tua. Maka beliau langsung nangis. Kenapa nangis? Tahu nggak ente kenapa anak semakin hari ibadah anak semakin anak usahain lebih baik lagi? Karena anak malu. Nanti orang Islam, muslimah kalau sudah masuk dalam surganya Allah, dia bingung mau terima kasih sama Allah, saking enaknya surga Allah gara-gara amal soleh yang dia lakukan di dunia. Kamu tahu nanti di dalam surganya Allah, dalam hadis kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, penghuni surga semuanya bingung. Mereka menduga surga mereka itu yang kelas bawah didatengin sama Allah.
Allah turun ke sorga bagian bawah. Mereka bingung, kok tiba-tiba ini cahaya terang betul sorga yang ada di bawah. Ternyata kata malaikat, tundukkan kepala kalian semua. Ini bukan Allah. Ini cahaya bidadari sorga yang pertama, Firdaus, lagi senyum kepada pasangannya. Bidadari sorga Firdaus ketemu pasangannya, senyum, cahayanya sampai ke sorga paling bawah. Baru cahaya bidadari, belum cahaya Rasulullah, belum cahaya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sorga. Makanya Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Muqaddam Tsani, beliau kalau malam nggak bisa tidur, belok kanan belok kiri. Istrinya tanya, kenapa Beb kok nggak tidur? Iya, saya kepikiran, belok ke kanan tidur nih, kepikiran sorganya Allah yang begitu indah, yang digambarkan dalam Al-Quran, digambarkan dalam hadis. Kalau saya belok ke kiri, saya teringat dengan neraka yang Allah sebutkan dalam Quran, Allah sebutkan melalui baginda Rasul dalam hadis. Jadi saya nggak enak tidur. Jadi lebih baik saya ibadah saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya. Oleh karena itu, saudara, banyak hal-hal yang sir, yang rahasia, yang tidak layaknya diketahui oleh publik, yang sebetulnya bisa untuk saya ungkapkan di majlis di Zawiyatul Rasul ini, cuman karena suara kita ini kemana-mana, kadangkala ada hal-hal yang orang tidak masuk akal, yang bisa diterima hanya dengan iman. Oleh karenanya kita sampaikan yang jelas-jelas saja. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, wajiwarul anbiya'i. Dan yang ketiga, jiwarul anbiya'i bikasril jimi wa dhammiha min gurbihim. Yang ketiga, jiwarul anbiya, bertetanggaan dengan para nabi. Masya Allah. Punya tetangga nabi. Tetangganya Nabi Isa, tetangganya Nabi Musa, tetangganya Nabi Ibrahim. Itu merupakan, ya, wa dhammiha min qurbihim, ya, karena kedekatan mereka itu di sorga, fil jannati li ahliha, bagi penghuninya, khairun minal jannah, itu lebih baik, lebih indah daripada sorga itu sendiri. Saudara, bertetanggaan dengan pejabat aja nih yang cuma di dunia, kadangkala muncul kebanggaan. Nih, tetangga saya presiden, tetangga saya ini bapak gubernur, walaupun nggak pernah ketemu. Tetangga saya ini Raja Namrud, bangga dia. Wah, ini tetangga saya pejabat. Ente bertetanggaan di komplek, di situ ada pejabat, ada jenderal, ente bangga. Oh iya bagus. Ada kebanggaan yang hakiki. Apa? Bukan di dunia. Ad-dunya dar mamar. Dunia ini cuma lewat doang, kayak air ngalir. Ada negeri yang abadi, dar maqar, wahia yaumul akhir. Di surganya Allah bertetanggaan, ibarat kata nih, kalau satu komplek ada nabi-nabi, ada rasul-rasul. Masya Allah, bertetanggaan, ketemunya dengan para nabi, para rasul. Itu penghuni surga sama kayak dunia. Di dunia hari Jumat mereka sholat Jumat. Di sana kalau hari Jumat ada perkumpulan. Perkumpulannya ada di pasar. Ada bermacam-macam pasar. Ada pasar yang di situ mereka disiapkan sama Allah perempuan bidadari surga. Tinggal ambil. Ini penghuni surga. Ada pasar yang mereka kalau masuk ke tempat itu, wajah mereka menjadi lebih bercahaya lagi. Itu pasar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perempuan yang tidak kelihatan urat sama tulangnya, saking beningnya. Kalau mereka mau ambil buah, nggak ada tuh pakai tangga. Dan pohon dari atas sampai bawah buah semuanya. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga sama para nabi, para rasul. Oleh karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pengarang Maulid Simtuddirar, beliau mengatakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa li kaunil hibbi fiha qayyama. Surganya Allah tidak membuat saya menarik kecuali dikarenakan di surganya Allah ada Rasulullah. Karena ada nabi di surga, saya bisa ketemu dengan nabi, maka saya rindu dengan surganya Allah. Ini kelasnya tinggi lagi. Kalau orang kelas di bawah, dia cinta rindu surga karena bidadari, karena ini dan itu.
Kalau para wali, mereka rindu pengen sorga supaya bisa berjumpa dengan Rasulullah. Dalam kitab Al-Ghirtas fi Manaqib Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, ini saking dalamnya cinta sama Nabi, kalaulah saya dimasukkan sama Allah dalam sorga, amin, tapi di sorga itu mata saya dihalang-halangin, ditutup, apalagi dilarang untuk melihat Rasul, lebih baik saya disiksa saja di dalam nerakanya Allah. Karena kenikmatan sorga kalau ketemu sama Rasulullah, sebagaimana nikmat yang paling luar biasa dalam sorga berjumpa dengan Allah, tidak mungkin seseorang bisa berjumpa dengan Allah kecuali lebih dahulu dia berjumpa dengan Rasulullah. Ini orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah. Baik, kembali bertetanggaan dengan para nabi itu lebih baik bagi penghuni sorga daripada sorga itu sendiri. Al jannati, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baiknya pendamping atau sebaik-baik teman, ya, sebaik-baik tetangga, sebaik-baik lawan bicara, sebaik-baik warga kampung, warganya para nabi, para rasul. Masya Allah, udah nggak ada lagi rapat RT RW, ya, kampungnya tentrem, damai, isinya para nabi, para rasul. Lalu waridallahi ta'ala fil jannah, yang terakhir ridhonya Allah, ridallahi ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala fil jannah, di dalam sorga, an ahliha, bagi penghuni sorga, khairun minal jannah, itu lebih baik daripada sorga itu sendiri. Lianna, mengapa demikian? Karena dikarenakan ridwanallahi ta'ala, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, akbaru, lebih besar, min jami'in ni'am, dari semua nikmat adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Paling mahal tuh, ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. Ya, ulama kita, para wali-wali zaman dahulu, kalau baca doa dengan doa yang macam-macam, di antaranya apa? Ya Allah ridhamu, ya Allah ridhamu, ya Allah ridhoilah kami dengan ridhamu, wal afu amma qad madha, maafkan hamba ya Allah atas kesalahan-kesalahan hamba yang terdahulu. Ya, ini ridhonya Allah. Kalau Allah ridho kepada kita, maka tidak ada guna lagi, ya, kebencian cacian makhluk seluruh bumi kepada kita. Kenapa? Allah ridho. Apalagi bagi penghuni sorga, udah di sorga dapat ridho. Dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, dibawa oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallam, yaqulullah Ta'ala li ahli jannah, kata Nabi dalam hadisnya, Allah Ta'ala mewahyukan kepada penghuni sorga, amin, Allahumma ja'alna minhum, ya ahlal jannah, Allah panggil nih, orang udah di sorga, mudah-mudahan kita udah di situ, wahai penghuni sorga, fayaquluna labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik, baik ya Allah, saya jawab. Dipanggil sama Allah nih, wahai penghuni sorga, siap ya Allah, saya jawab panggilanmu, kebaikan semuanya bersumber darimu. Kata Allah, wahai penghuni sorga, hal raditum, apakah kamu ridho saya tempatkan di sorga? Apakah kamu rela, senang hati kamu saya tempatkan di sorga? Faqala yaquluna na'am, tentu ya Allah. Wa ma lana la narda, bagaimana kami enggak senang ya Allah? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sementara engkau tidak kasih nikmat ini kepada orang lain. Yang lain di neraka, kami ini udah dipilih masuk surga, ya Allah, bagaimana saya enggak senang? Ini saking baiknya Allah ditawarin lagi. Ala u'tikum afdala min dzalik, mau enggak kamu saya kasih kamu hadiah lebih mahal daripada surga ini sendiri? Fayaquluna, mereka penghuni surga jawab, apakah ada? Waqad a'taitana afdal min hada, apakah engkau telah memberikan kepada kami ada yang lebih baik daripada ini? Qala na'am, apa itu ya Allah? Uhilla alaikum ridwani fala usqita lakum ba'da hadza abada, saya kasih kepada kamu penghuni sorga hadiah satu lebih mahal daripada sorga. Apa? Aku ridho kepada kalian, tidak akan ada lagi kemurkaan untuk kalian selama-lamanya dalam sorga ini. Subhanallah. Ya, sorga, masya Allah. Mungkin kalau kelas kita saudara ibadah karena pengen nyicipin sorga, betul, betul. Nggak usah malu-malu.
Kelas kita ini kenapa ente nggak mabuk? Takut disiksa. Ya itu kelas kita memang begitu. Alhamdulillah masih bagus, itu perasaan orang beriman begitu. Tapi kalau orang yang udah berkelas, dia ibadah bukan untuk di surga, bukan untuk masuk neraka, terserah Allah. Sampai ungkapan Imam Nawawi pernah berkata, Imam Nawawi Al-Bantani ada dalam syarah kitab ini, andai kata Allah ridho kepada hambanya, dia nggak peduli walaupun dimasukkan dalam nerakanya Allah, nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Kumpul bareng kalajengking sama ular, asal Allah ridho nggak apa-apa. Kenapa? Karena keriduan Allah kalau sudah sampai kepada hambanya, hilanglah rasa siksa.